Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desya Desairlot dengan NIM 1714513. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya, yaitu Praktikum Supply Chain Management. Timeline-nya yang ada di sini yaitu judul makalah, pendahuluan, pembahasan, dan flowchart. Nah, untuk judul makalah saya sendiri yaitu analisis pemenuhan kebutuhan produk Pertamax di fuel terminal BBM Bau-Bau. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan di sini yaitu berdasarkan kebutuhan masyarakat terhadap bahan bakar minyak yang sangat besar untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Fuel terminal BBM Bau-Bau ini dibutuhkan keakuratan forecasting kebutuhan bahan bakar minyak produk Pertamax agar dapat menentukan tingkat kebutuhan yang optimal. Kemudian di sini yang kedua yaitu pembahasan. Nah, pembahasan di sini ada data throughput produk Pertamax. Untuk tabel ini yaitu tabel data throughput pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2019, dan di sini yaitu throughput produk Pertamax. Ini merupakan pola data daripada throughput ini. Jadi pola data ini menunjukkan bahwa data throughput produk Pertamax pada tahun 2019 yaitu fluktuatif. Kemudian di sini ada pengujian metode single exponential smoothing dan metode moving average. Jadi dari pola data yang tadi, pola data fluktuatif, dapat menentukan bahwa metode yang digunakan yaitu ada dua metode, yaitu yang pertama single exponential smoothing dan yang kedua moving average. Nah, ini untuk single exponential smoothing-nya dan ini untuk moving average-nya. Ini menggunakan software yaitu Minitab. Nah, kemudian di sini ada error dari masing-masing metode tersebut, yaitu metode single exponential smoothing dan moving average. Jadi dari kedua metode ini kita harus menentukan error terkecil dari kedua metode ini. Dan di sini error terkecil dari pada kedua metode ini yaitu metode moving average. Kemudian ini hasil forecasting-nya. Jadi forecasting yang tadi errornya kan error yang terkecil moving average. Jadi untuk forecasting-nya kita menggunakan metode moving average itu. Ini hasil forecast-nya. Kemudian masuk ke aliran aktivitas. Nah, aliran aktivitas di sini yaitu lebih ke judul saya yaitu pemenuhan kebutuhan produk Pertamax. Nah, di sini yang pertama ada pengumpulan data masa lalu yaitu yang tadi data throughput tahun 2019. Kemudian masuk ke pengujian pola data. Pengujian pola datanya yaitu menunjukkan bahwa data throughput tahun 2019 tersebut merupakan data yang fluktuatif. Kemudian dari pola data tersebut dapat menentukan bahwa metode apa yang digunakan. Nah, di sini metode yang digunakan yaitu metode single exponential smoothing dan moving average. Kemudian kita merunning data di sini yaitu kita juga melihat error terkecilnya. Kemudian running data di sini itu menggunakan software Minitab. Kemudian pemilihan metode peramalan yaitu dari error terkecil kita menentukan metodenya apa dan kemudian membuat kesimpulannya. Nah, di sini ada flowchart-nya yaitu ada 3 aliran produk, aliran finansial, dan aliran informasi. Untuk aliran produk ini anak panah berwarna merah, finansial anak panah berwarna ungu, dan yang informasi anak panah berwarna biru.
Yang pertama yaitu untuk aliran produknya yang berwarna merah, dimulai dari refinery unit 5 Balikpapan, kemudian menyalurkan produk BBM ke fuel terminal BBM Bau-Bau dengan menggunakan via kapal tanker. Kemudian lanjut ke receiving, kemudian lanjut lagi ke tangki timbun atau ke storage tank dengan menggunakan pipa. Dan kemudian menggunakan pipa juga untuk ke distribusi yaitu ke filling set, dan kemudian didistribusikan atau disalurkan ke customer dengan menggunakan via mobil tangki. Untuk aliran finansialnya yaitu anak panah berwarna ungu, yaitu dimulai dari customer. Dari pihak customer ini akan melakukan transaksi pembayaran kepada pihak daripada fuel terminal BBM Bau-Bau, yaitu melalui pihak sales service. Dan kemudian dari pihak fuel terminal BBM Bau-Bau ini akan melakukan pembayaran lagi kepada pihak refinery unit 5 Balikpapan. Kemudian yang terakhir yaitu aliran informasi. Nah, untuk aliran informasi di sini yaitu aliran bolak-balik. Anak panahnya yaitu berwarna biru. Di sini dari pihak customer ini melakukan informasi yaitu berupa pemesanan produk, yaitu jumlah produknya, kemudian jenis produknya diinformasikan kepada pihak sales service. Dan kemudian pihak sales service ini akan menanggapi apa yang diinformasikan oleh pihak customer. Kemudian dari sales service ini, dia akan menginformasi lagi kepada pihak distribusi, yaitu di pihak filling set, untuk produk A akan disalurkan dengan jumlah sekian-sekian. Dan dari pihak distribusi ini akan menanggapi informasi dari sales service, menanggapinya yaitu armadanya sudah siap, seperti itu. Dan kemudian dari distribusi akan melakukan penyampaian informasi lagi kepada pihak storage tank, yaitu di bagian penimbunan, bahwa ada pemesanan jenis produk ini, produk A contohnya, dengan jumlah sekian-sekian, dan dari pihak tangki timbun atau storage tank ini akan menginformasikan balik ke distribusi bahwa ya stoknya masih ada, produknya juga masih ada dengan jumlah segitu, jadi masih bisa disalurkan. Kemudian dari pihak storage tank ini langsung masuk ke menginformasikan kepada pihak daripada penerimaan, dan informasi juga ke pihak fuel terminal BBM ini sendiri. Dan dari pihak fuel terminal BBM ini sendiri akan menginformasikan kepada pihak refinery unit 5 Balikpapan untuk kebutuhan yang ada di fuel terminal BBM ini, kebutuhan produknya apa dengan jumlah sekian-sekian, dan dari pihak refinery unit ini akan menanggapi atau mengkonfirmasi kembali mengenai informasi tersebut bahwa ya dari pihak refinery unit ini akan menyalurkan atau mendistribusikan produk yang dimaksud kepada pihak daripada fuel terminal BBM Bau-Bau ini. Dan ini ada kotak hitam garis putus-putus. Nah, di sini itu bagian internal, yaitu mengenai judul saya sendiri, yaitu dari
receiving, kemudian data throughput masa lalu yaitu tahun 2019, kemudian pola datanya bagaimana, yaitu pola data yang bersifat fluktuatif, kemudian dari pola data tersebut menentukan bahwa metode apa yang digunakan, yaitu metode single exponential smoothing dan metode moving average, dan kemudian yang terakhir yaitu hasil forecasting-nya. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.